Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kakak semua, ayah bunda, kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita masih bisa berkumpul pada sore hari ini. Kita mengundang banyak peserta, ayah bunda dan kakak semualah yang Allah pilih dan Allah mampukan untuk bisa hadir di silaturahmi sore hari ini dengan tema review pemantapan dan tanya jawab ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki. Baik ayah bunda dan kakak semua, sebelum kita mulai pada sore hari ini, kita buka bersama dengan bacaan Ummul Quran. Bi barokatil Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya robbal alamin. Baik ayah bunda dan kakak semua, sebelum kita lanjut di sini kita ada nasid. Di sini nasid bukan sekedar nasid, di sini adalah nasid yang berisikan doa. Baik, sebelumnya saya pandu terlebih dahulu. Tangan kanan kita taruh di dada sebelah kiri. Kemudian pada saat ada gambar Ka'bah, tangan kita dikedepankan dua-duanya dan kita sambil bertabiah. Kemudian saat berdoa, tangan kita mengadah ke atas. Baik, ayah, bunda, dan kakak semua, kita nasid menuju Baitul. Menuju Baitullah, menuju Allah, bersihkan diri, sucikan hati. Arafah Mina, tujuan kita, bersama Armina reka perdana. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, ampuni kami atas segala dosa diri dalam perjalanan menuju haji. Berikanlah amal tertinggi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik,
Alhamdulillah, semoga ayah, bunda, dan kakak semua segera bisa hadir ke Baitullah, baik umroh maupun haji bersama keluarga tercinta. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, ayah, bunda, dan kakak semua, selama 1 jam ke depan, saya akan membersamai ayah, bunda, dan kakak semua. Saya Enah dari Kota Bogor, tetapi sini saya tidak sendiri. Kita akan dibersamai oleh seseorang yang sangat luar biasa. Beliau, beliau adalah salah seorang guru di eh, jauh sebelum bertemu dengan ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki, beliau hanyalah seorang guru madrasah swasta di salah satu pondok pesantren di Kota Jombang, Jawa Timur. Beliau seorang guru swasta yang bergajikan 1 koma selama 19 tahun. Terlilit hutang ratusan juta rupiah hingga hidupnya gali lubang tutup lubang dan penuh dengan permasalahan. Wasilah bertemu dengan ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki, beliau amalkan, praktekkan dengan sungguh-sungguh dan yakin secara istiqomah. Allah rubah kehidupannya penuh dengan keberkahan dan keajaiban. Di antaranya, Allah mudahkan beliau hadir ke Baitullah setiap tahun, bahkan sudah lebih dari 13 kali bersama keluarga tercinta. Allah lunaskan hutang-hutang beliau satu persatu dengan cara yang ajaib. Allah mampukan beliau mendaftar Haji Plus bersama pasangan tercinta. Allah mampukan beliau memiliki 2 toko perlengkapan bayi dan anak yang bermodalkan lebih dari 2 miliar. Beliau adalah mitra Armina Deli sejak tahun 2018. Mitra beliau sudah mencapai ratusan, baik di Nusantara maupun di mancanegara. Beliau juga seorang konsultan DKR dan dosen di kampus Miliarder Berkah. Wasilah menjalankan bisnis Armina Deli, penghasilan beliau lebih dari 1/4 miliar. Dan beliau top 5 stokis mobile dan peraih reward cash 35 juta, apresiasi tur dalam negeri yaitu Bali dan tur luar negeri Singapura. Dan sepulang gerakan Umroh Akbar 1111 Jamaah tahun 2024, Allah amanahkan kendaraan CR Pajero Sport terbaru. Baik, ayah, bunda, dan kakak semua, kita saksikan video profil beliau.
Baik, ayah, bunda, dan kakak semua, tidak perlu berlama-lama, kita panggilkan beliau yang sangat luar biasa, yang inspirasi kita semua, Bunda Eli Junita dari Kota Jombang. Assalamualaikum, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ena. Suara saya jelas, Kak Ena? Jelas, Bunda. Apa kabar, Bunda? Alhamdulillah, sore hari ini senantiasa tambah bahagia, tambah sukses, tambah sehat, tambah kaya, dan tambah berkah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, ayah, Bunda, kami persilakan waktu untuk sore hari ini dalam Zoom tema review pemantapan dan ilmu dasar. Ya, Bunda, maaf eh, jaringannya. Ya, dengan Zoom tema review pemantapan dan tanya jawab ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki. Kami persilakan, Bunda. Oke, baik, Kak Ena. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kakak-kakak semuanya, ayah bunda, terima kasih. Ya, Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih bisa bersilaturahmi dan kita masih bisa belajar bersama ya pada sore hari ini. Niatkan ya biar tidak salah niat dan mudah-mudahan apa yang menjadi niat ini akan menentukan hasil ya atau kita akan mendapatkan keberkahan apa dari pertemuan di sore hari ini. Niatkan satu untuk silaturahmi, yang kedua yuk diniatkan untuk belajar bersama atau tolabul ilmi ya. Waktu di antara asar dan maghrib ini waktu yang sangat mustajabah, ayah bunda kakak-kakak semuanya. Ya, mudah-mudahan Allah ridho dengan silaturahmi kita dan Allah juga ridho dengan tolabul ilmi kita sehingga kita semuanya mendapatkan keberkahan dan kita semuanya mendapatkan solusi terbaik dari apapun permasalahan yang kita hadapi saat ini. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi doa-doa kita juga Allah segera kabulkan. Ya, mudah-mudahan wasilah silaturahmi sore hari ini senantiasa Allah berikan kesehatan untuk kita semuanya. Allah lancarkan rezeki kita. Allah mudahkan urusan kita dan Allah ridho. Hadirkan keajaiban demi keajaiban di kehidupan kita dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Dan mudah-mudahan yang saat ini ayah bunda kakak-kakak semuanya yang mungkin sedang rindu, ya ingin melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh, ingin bersujud di Baitullah, ingin ziarah ke makam Rasulullah, mudah-mudahan ya wasilah silaturahmi kita sore hari ini tidak pakai lama. Allah akan undang, Allah izinkan, Allah mampukan kita semuanya bisa bersama-sama reuni di Baitullah di gerakan Umroh Akbar di bulan Januari 2026 nanti. Amin, amin, Allahumma amin. Baik kakak-kakak semuanya, bahagia sekali ya sore hari ini saya bisa berserta semua konsultan ya sore hari ini bisa bersilaturahmi dengan kakak-kakak semuanya ya sore hari ini sangat istimewa karena tidak seperti Zoom-Zoom sebelumnya kakak-kakak mungkin hanya menyimak di kajian kelas 1, kelas 2, kelas 3 bahkan di kelas yang keempat ya tapi sore hari ini kita agak sedikit santai ya di sini relax aja santai aja kita sharing ya tidak bermaksud untuk menggurui siapapun ya karena saya yakin kakak-kakak ayah bunda yang hadir di sore hari ini tuh sudah sangat-sangat luar biasa ya semuanya istimewa tetapi kita niatkan di sini kita sharing mudah-mudahan ya ketika kakak-kakak nanti paham lebih paham ilmu DKR ya pahamnya seperti pemahaman kita bukan pemahaman kakak sendiri ya mudah-mudahan dengan benar-benar paham ilmu DKR-nya paham mempraktekannya. Kemudian ada peluang usaha syariah yang dijalankan sebagai ikhtiar bumi kita ya. Kalau di EKR itu lebih banyak ke ikhtiar langit ya Kak ya. Maka ditambah dengan ikhtiar bumi mudah-mudahan tidak ada masalah yang tidak Allah selesaikan ya. Tidak ada yang masalah yang besar bagi Allah selama kita mau melibatkan Allah. Dan mudah-mudahan semuanya disukseskan, dikayakan, diberikan keberkahan sama Allah dari wasilah kita belajar ilmu DKR ini dan menjalankan peluang usaha syariah Armina Daily. Nah, di sini nanti kakak-kakak boleh ya mengajukan pertanyaan. Kita di sini langsung tanya jawab kakak-kakak ya, maksimalkan waktunya mungkin nanti sebelum
maghrib harus sudah kita akhiri ya. Kalau sekarang jam berapa ini Kak Ena? Mungkin sampai jam 5 kali ya. Atau sampai jam 5:15 juga boleh nanti. Pokoknya sebelum maghrib. Mungkin di daerah Indonesia Timur juga sudah nanti mesti masuk waktu sholat maghrib lebih dulu, nggak apa-apa ya. Yang di waktu Indonesia Barat, insya Allah masih sampai jam 5:15 masih bisa. Ya, jadi nanti kakak-kakak silakan raise hand, silakan angkat tangan, silakan sebutkan namanya dari kota mana, kemudian siapa konsultannya disebutkan ya. Di sini harus wajib buka kamera ya kakak-kakak ya, karena yang namanya silaturahmi itu bertatap muka, meskipun lewat layar HP, laptop ya. Ini coba dibuka kamera, insya Allah nanti keberkahannya akan berbeda dan lebih cepat nyampainya ilmu itu ketika dalam kondisi dibuka. Ya, kalau misalnya saya silaturahmi, kemudian kakak tutup kamera, ya, itu sama aja saya bertamu ke rumah kakak, tapi kakak tidak mau menemui saya, tidak mau melihat wajah saya, ya, kakak membelakangi saya, memunggung, pakai punggung gitu, ya. Ibaratnya kalau misalnya saya bicara begini, kakak cuma lihat foto saya gitu ya, sama suami saya yang waktu itu ke Singapura ya. Ini enak nggak kira-kira kayak gini kayak enak? Nggak enak, Bunda. Nggak enak ya. Tapi kalau saya buka begini kan enak. Nah, jadi dua arah. Saya sama Kak Ena ini Kak Ena di Bogor, saya sekarang alhamdulillah masih di Madiun, kakak-kakak saya masih di eh, rumah Bapak Haji Harun ya, founder DKR kita. Tadi pagi, tadi siang kami juga sedang eh, melaksanakan amanah dari kakak-kakak semua di komunitas DKR ini ya. Kita ada gerakan sedekah 1.000 daging kurban. Masya Allah ya. Tadi sudah dapat 2 sapi dan nanti ada kambing juga ya. Itulah luar biasanya komunitas kita ya. Tidak hanya sekedar membicarakan masalah bisnis, tidak hanya sekedar uang, tapi banyak sekali eh, hal-hal yang kita lakukan yang tujuannya adalah untuk akhirat kita ya. Memang di sini diajarkan kejar akhirat, insya Allah dunia dapat. Itulah cara kita menyelesaikan masalah-masalah kita. Mungkin seperti itu Kak Ena, bisa dibuka sesi tanya jawabnya. Bisa juga kakak-kakak tulis di kolom komentar ya. Kalau misalnya mau bertanya biar nanti dibacakan Kak Ena. Biar nanti agak cepat waktunya. Jadi yang ditanyakan apa? Seputar ilmu DKR-nya. Mau kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 ya. Plus peluang usaha syariahnya. Umrohnya apapun boleh ditanyakan bebas hari ini. Mudah-mudahan saya bisa bantu jawab pertanyaan kakak-kakak semua. Oke, dimulai Kak Ena. Baik, Bunda. Ya, untuk jam sore hari ini kita khususkan untuk peserta yang baru mengikuti kajian DKR 1, 2, 3 dan kelas tambahan ya Kak. Jadi untuk alumni atau yang sudah bergabung, nanti ada kelasnya tersendiri. Untuk kakak yang ingin bertanya, ini adalah kesempatan. Silakan raise hand, angkat tangannya di bagian bawah ada reaksi. Nah, di reaksi itu kakak di situ bisa angkat tangan, nanti saya akan bukakan mic-nya. Atau kakak boleh tulis di kolom komentar. Baik, nanti kakak sini yang sudah raisen, yang pertama adalah sebutkan kakak dari kota mana dan siapa konsultannya. Di sini ada Kak Karimah. Saya buka dulu. Yang benar-benar baru mengikuti kajian di minggu ini ya, Kak ya. Jadi bukan yang sudah alumni sudah Ya, bergabung. betul. Ya, untuk kakak yang sudah, untuk Kak Karimah, apakah Boleh dibuka mic-nya, Kak Karima? Sudah bisa? Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kakak, perkenalkan. Sebetulnya saya sudah berkali-kali ikut kakak. Saya namanya Karima dari Kota Batang. Tapi saya itu apa ya Bunda ya mau Sebentar, lapor maaf sebelumnya. Kakak konsultan pendampingnya siapa? saya adalah Bunda Wasilah. Bunda Wasila kakak Kakak belum sudah bergabung apa belum? belum. Sudah Bunda maaf ya. Ya, baik kakak kita persilakan untuk kakak yang belum bergabung dulu ya kak. Kalau untuk kakak yang sudah bergabung ada kelasnya tersendiri ya. Baik, silakan kakak yang ingin bertanya, silakan raise hand atau tulis di kolom komentar kak.
Ini kesempatan yang sangat luar biasa ya kakak. Kalau seandainya kakak di sini tidak ada yang bertanya, artinya kakak sudah paham. Ada Ya, yang karena gini, kalau tidak paham, nanti hasilnya pun juga tidak akan sama dengan keberkahan atau keajaiban yang sudah kami dapatkan, kakak-kakak. Jadi benar-benar dimanfaatkan, ya. Dan di sini kalau hari ini adalah di grup kita juga akan kita bubarkan, maka ini adalah Zoom terakhir. Ibaratnya kakak-kakak sebelum keluar dari grup itu sudah paham ilmunya, benar-benar sudah dimaksimalkan ilmunya, pemahamannya, ya. Sehingga nanti ketika kakak mau mempraktekannya, mau sungguh-sungguhnya bagaimana tergantung pemahaman kakak. Semakin paham ilmunya, maka akan saya yakin mempraktekannya pun juga akan semakin sungguh-sungguh, semakin yakin dan istiqomah. Kalau sudah yakin, sungguh-sungguh istiqomah, nggak mungkin nggak terjadi keajaiban dalam kehidupan kita. Ya, jadi benar-benar manfaatkan kakak-kakak ini kesempatan terakhir. Kalau tidak ada yang bertanya, berarti saya tutup aja tutup Zoom-nya. Zoom-nya. Ya, kalau sudah paham, ya kan? Kalau sudah paham, ya nggak apa-apa. Ya, berarti kami kan ini memberikan wadah bagi kakak-kakak yang memang ingin apa namanya bertanya kepada kami, ingin konsultasi, ingin sharing, boleh. Ya, santai saja. Ya kakak di sini ada Kak Husnul. Kakak saya mau bertanya, ada juga Kak Isanuddin sebentar. Dibuka kameranya, dibuka mic-nya. Wajib buka kamera ya kakak-kakak yang bertanya ya. Itu bagian dari kita menghargai majelis ini ya, menghargai silaturahmi kita. Kak Isanuddin bisa buka mic-nya kan? Ya Kak Sudah dibuka Isanuddin. mic-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kakak, Kak Isanuddin Maaf, dari mana dan siapa saya konsultan dari pendamping? Tangerang, Ibu. Pendampingnya siapa kakak? Pendampingnya Ibu Uliah. Ibu Ulia. Ya, silahkan pertanyaannya kakak. Eh, maaf, Ibu, ini barangkali saya ingin sharing di sini. Apa boleh, Ibu? Oh ya, sebelumnya kakak sudah menyimak kajian DKR 1, 2, 3 dan tambahannya? Belum, Ibu. Oh, Ada belum. sedikit itu dari Bapak Haji itu pernah lihat rekaman Zoom-nya itu Bu, ada dari Ibu Liah itu dikirim. Saya pernah buka dari awal sampai akhir itu. Mm-mm. Boleh. Yang ingin kakak tanyakan ya, karena ini waktunya sangat terbatas, hanya 1 jam. Langsung ke pertanyaan, silakan. Mohon solusinya Bu untuk karena kan saya terlilit utang nih Bu. Oh iya, Eh, baik, Jurus yang paling cepat untuk mengatasi utang-utang saya Ibu almarhum baik. habis. Eh, Pertanyaannya sudah ditangkap ya Kak ya, karena di sini Kakak belum menyimak secara full dari kajian DKR 1, 2, 3-nya. Hmm. Ya, kembali lagi mungkin bisa hubungin tadi Kak Auliah ya, untuk meminta link YouTube-nya, atau bisa mengikuti kajian besok Senin ya, dimulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya. Ikutin kembali ya Kak ya. Iya, Kak Isanuddin. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, kakak yang lain yang ingin bertanya, silakan Kak Kusnul. Sebentar ya Kak, kita buka dulu mic-nya. Kak Kusnul belum buka kamera, Kakak. Bisa dibuka dulu kameranya? Oke, silakan dibuka mic-nya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh. Kak Husnul dari mana? Siapa konsultan pendampingnya? Saya dari Lumajang. Mm-mm. Saya Kak Rianti. Iya, yang ingin Kakak tanyakan? Iya, saya sudah mengikuti kajian 1, 2, 3, 4 ya. Sini Ya. yang saya mau tanyakan, bagaimana caranya mau
ikut di bisnisnya itu, tapi Mm-mm. saya eh, uangnya Kak. Tapi saya mau ikut itu. Gimana? Baik, pertanyaannya sudah ditangkap ya, Kak. Jadi kakak ingin sekali mengikuti bisnisnya atau ingin mengikuti kelas lanjutannya, tapi tadi terkendala modal. Baik, Bunda Eli, Iya. silakan langsung dijawab. Oke, terima kasih Kak Husnul ya atas pertanyaannya. Intinya begini ya Kak ya, semuanya jangan berpikir bahwa DKR ini ujung-ujungnya bisnis, ya kan? Ini aja kajian, tapi ujung-ujungnya bisnis. Bisnis ini bukan kewajiban Kak, ya, tapi bisnis itu pilihan, ya. Karena di kelas 2 pun kita juga sudah diajarkan yang namanya ilmu kecerdasan keuangan. Di kelas 1 ada takaran rezeki, ya kan? Kami hadir memberikan solusi bagi yang memang mau. Kalaupun memang kakak-kakak sudah punya kendaraan, sudah punya bisnis, ya, sudah punya dianggap kendaraannya terbaik dan tercepat, monggo silakan dipraktekkan ilmu DKR-nya di usaha kakak. Tapi bagi kakak-kakak yang memang belum memiliki ya kendaraan atau belum punya bisnis, kami datang memberikan solusi. Di sini ada peluang usaha syariah Armina Daily. Nah, bagaimana cara bergabungnya ketika kita terkendala biaya? Ya, sama kondisinya dengan guru besar kita, sama kondisinya dengan saya, sama kondisinya dengan Kak Ena. Jadi di sini tidak ada yang pada saat bergabung itu di komunitas DKR ini semua dalam kondisi baik-baik saja, tidak ada, Kak. Semuanya dari kondisi dinolkan bahkan diminuskan sama Allah. Ya, tetapi di sini tidak selamanya Allah itu memberikan kita kesulitan. Yakinilah, di balik kesulitan ketika kita meminta kepada Allah, meminta solusi, Allah pasti kasih kemudahan sebenarnya. Ya, makanya kami menyampaikan ilmu DKR ini karena bagi kami ilmu DKR ini dan peluang usaha syariah yang kami jalankan saat ini itu benar-benar menjadi solusi untuk masalah-masalah kami gitu loh. Nah, mudah-mudahan kakak-kakak yang bisa mengikuti jejak kami ya, bergabung di komunitas ini ketularan dengan apa yang ilmu yang sudah diberikan oleh guru besar kita dan mendapatkan solusi terbaik ketika menjalankan peluang usaha syariahnya. Jadi kalau saya pribadi ya Kak ya, saya memang mencontoh guru besar kita, Bapak Haji Harun. Bapak Haji Harun dulu tuh terlilit amanah, tidak tidak puluhan juta, tidak ratusan juta, bahkan miliaran gitu loh. Tapi beliaunya apakah menyerah dengan kondisi padahal tidak bisa membelikan susu untuk anaknya gitu ya, dikejar-kejar debt collector, apakah beliau menyerah dengan ketidakadanya uang, beliau tidak bergabung di sini? Tidak. Beliau tetap berikhtiar, beliau berprasangka positif. Ya, artinya kan kita di balik kesulitan ada kemudahan. Tinggal kita ini bagaimana memahami sebuah kejadian yang terjadi pada diri kita. Kita respon dengan kondisi dengan respon yang positif atau dengan respon yang negatif. Kalau Pak Haji Harun merespon positif, Kak, bisa jadi inilah wasilah Allah memberikan pertolongan untuk beliau. Beliau bisa keluar dari lilitan amanah atau hutang yang miliaran tadi. Dan ternyata benar itu menjadi jawaban atas doa beliau selama ini. Apa yang beliau lakukan? Beliau itu bergabung di sini itu karena sudah minus, tidak ada modal, tapi modalnya Allah titipkan keyakinan yang sangat luar biasa. Ya, akhirnya beliau pinjem waktu itu bergabung di komunitas ini. Saya pun mencontoh beliau, gitu. Kalau kita pinjem untuk usaha, insya Allah itu akan menjadikan kita akan semangat dalam menjalankan usaha itu. Ya, karena kita tidak akan main-main di sini. Saya pribadi itu sampai mengancam diri saya gitu. Ketika saya sudah apa namanya meniatkan diri saya di sini, saya nyemplung di komunitas ini, saya menjalankan usaha ini, maka saya harus totalitas, maka saya harus sungguh-sungguh. Uang modal saya aja pinjem loh, gitu. Kalau saya nggak sungguh-sungguh, yang rugi bukan orang lain, tapi saya sendiri. Nggak tambah nanti selesai hutangnya, tapi akan malah banyak. Saya pinjem Kak terus terang waktu itu. Saya pun modal juga nggak ada. Oh, dalam kondisi juga emang gali lubang tutup lubang gitu ya. Tapi saya meyakini dan bersyukurnya saya di sini ya mungkin kakak-kakak juga merasakan ya ketika kakak sudah diberikan Allah dititipkan keyakinan di hati ya kayak tadi kakak saya pengen banget bergabung tapi saya nggak punya uang. Bukan uang modal utamanya Kak. Keyakinan kakak itu yang harus kakak pupuk. Nanti dari situlah akan ada jalan
Ya, bagi saya pinjaman itu juga termasuk solusi bagi saya. Seandainya mungkin waktu itu saya juga tidak dipinjami modal sama adik saya, mungkin saya juga nggak akan mengalami perubahan seluar biasa saat ini. Jadi bisa jadi begini, ketika kita diberikan kesulitan di awal sama Allah, itu adalah bagian dari kita juga diuji sama Allah. Benar nggak sih kamu ini sungguh-sungguh? Benar nggak sih kamu ingin berubah? Ya, jadi jangan pernah berprasangka jelek sama Allah, berprasangka yang positif. Ya, jadi tetap Bismillah ya Allah, saya dulu. Saya bergabung di sini, saya niatkan ya Allah, saya penuhi panggilanmu. Saya ingin umroh, saya ingin haji. Ya, bisnis bagi saya itu adalah bonusnya. Dan ketika saya benar-benar fokus, ya ingin benar-benar menyelesaikan masalah dunia saya di Baitullah gitu ya, dengan saya bermunajat di sana. Kan kita di kelas 4 kemarin juga ada ilmu The Miracle of Baitullah ya. Ada keajaiban Baitullah. Maka masalah-masalah kita sebenarnya cara paling cepat ya menyelesaikan masalah duniawi kita, entah itu amanah, entah itu apalah masalahnya ya, pergi ke Baitullah. Ya, di sana solusi terbaik tercepatnya. Karena tidak ada doa yang ditolak di sana. Dan itu saya buktikan. Ya, ketika saya umroh pertama kali 1 tahun Allah mampukan saya bisa ke Baitullah. Kemudian saya berdoa di sana ingin lunas amanah. Pulang umroh amanah saya satu persatu tertutupi. Rezekinya semakin lancar, dilancarkan sama Allah dari suami saya, dari saya, masya Allah, mengalir deras rezekinya. Kemudian saya bisa kembali ke tanah suci bersama pasangan, bisa daftar haji, bisa mengumrohkan orang tua saya, mertua saya, anak saya. Bertubi-tubi pokoknya terjadi banyak keajaiban. Ya, karena kenapa saya bisa mengalami keajaiban? Saya ini berkumpul dengan orang-orang yang kehidupannya ajaib di komunitas JKR ini. Saya ini punya guru yang sudah lunas amanah. Saya ini punya guru yang sudah terbukti lunas bisa bolak-balik ke Baitullah. Maka ketika saya hanya tinggal mengikuti ilmu beliau, saya juga bisa seperti beliau. Jadi kita di sini tuh ibaratnya dalam posisi dalam rangka kita di komunitas ini membersihkan wadah rezeki kita. Ya, nanti banyak sekali ilmu-ilmu yang akan diajarkan oleh guru besar kita, tinggal kita mengikuti jejak sukses beliau aja. Ya, makanya kalau kita nggak hijrah, hidup kita ini tergantung siapa teman kita. Rezeki kita tuh tergantung siapa teman kita. Maka kalau kakak ingin berubah rezekinya, ingin berubah nasibnya, hijrahlah. Berkumpullah dengan orang-orang yang sukses. Berkumpullah, kalau ingin ke Baitullah ya berkumpullah dengan orang yang bolak-balik ke Makkah Madinah. Maka nanti ilmunya dapat. Ingin lunas amanah ya punyalah guru yang memang sudah terbukti lunas amanah. Nanti dibimbing di sini. Tinggal ngikuti. Toh kalau kita saat ini mengikuti diri kita sendiri ya, pakai cara kita. Apakah kita sudah sukses? Apakah kita sudah bebas hutang? Apakah kita sudah mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar kita inginkan? Sudah bisa mewujudkan impian-impian kita? Belum kan? Maka saya tinggalkan eh, kebiasaan-kebiasaan saya ubah kebiasaan saya seperti teman-teman di komunitas ini. Ya, mengubah nasib kita itu ubah dulu pertemanan kita. Ya, punyalah guru yang bisa membimbing kita mencapai kesuksesan, baik dunia maupun akhirat. Kalau di sini lebih banyak akhiratnya Kak yang dibicarakan memang. Sehingga saya katakan tadi kejar akhirat dunia dapat. Nggak tahu tiba-tiba selesai, tiba-tiba ini. Ya itulah namanya keajaiban. Yang penting kita terus fokus mempraktekkan ilmu DKR semakin yakin, semakin yakin, semakin yakin sama Allah. Ketika semakin yakin sama Allah, maka bagi Allah mudah sekali menghadirkan keajaiban dalam kehidupan kita. Maka ikhtiarkan Kak. Yang namanya uang itu bisa diikhtiarkan. Tapi peluang emas, ya kesempatan emas, momentum itu nggak akan datang 2 kali. Bisa jadi ketika kita udah lewatkan dia hilang seterusnya. Maka waktu itu saya ikhtiarkan. Saya kalau untuk urusan dunia aja ibaratnya saya tuh berani pinjem loh. Selama ini pinjem bank, pinjem ini ya. Tapi kenapa untuk urusan akhirat saya ke Baitullah kok saya nggak berani? Nah, akhirnya saya niatkan benar-benar dan alhamdulillah apa yang saya pinjam di awal saya bergabung sudah Allah kembalikan semuanya. Karena Allah melihat kita, Allah melihat kesungguhan kita, Allah melihat niat kita itu apa. Ya, maka dibetulkan niatnya bergabung di sini. Niatkan karena Allah.
bukan karena apa-apa, bukan karena kakak ingin mendapatkan uang, ingin mendapatkan rezeki, enggak. Niatkan dulu karena Allah. Ya, bisnis itu bonus, nanti bisa dipelajari, bisa apa namanya, dipelajari terus-menerus karena di sini memang ada kampusnya, kayak kita sekolah di sini. Sukses dunia butuh ilmu, sukses akhirat butuh ilmu, sukses dunia akhirat pun juga butuh ilmu. Maka tinggal kakak ayo ubah kebiasaan kakak. Maka nanti hidup kakak, nasib kakak juga akan berubah. Berkumpullah dengan orang-orang yang sukses, maka kakak pun juga akan ketularan sukses. Ya, intinya begitu Kak. Jadi jangan berpikir bahwa saya nggak punya modal selesai. Enggak, bukan selesai di situ. Justru ketika kakak sudah dititipkan keyakinan, bersyukurlah. Itu tanda baik dari Allah. Karena nggak semua orang itu dititipkan rasa yakin. Ya, jadi ikhtiarkan Kak. Ya, biasa misalnya saya mengunci niat dulu, Kak, saya titip uang ini. Itu boleh, ya. Nanti saya ikhtiarkan kekurangannya. Tinggal kita minta sama Allah, berbisik sama Allah, apa namanya? Merengek sama Allah gitu boleh. Ya, nanti pada saat sholat tahajud, maka kakak minta sama Allah, pasti dikasih. Selama niat baik, pasti ada jalan. Gitu ya, Kak Ena ya. Iya, Ya, gitu ya Kak Husnul. Eh, mungkin sudah dijawab. Penjabaran dari Bunda Eli bisa diterima ya Kak ya? ya, terima kasih Bunda. Ya, sama-sama Kak Semangat, Husnul. Kak Husnul ya. Boleh nanya satu kali lagi? Oh, Apa itu? nambah. Boleh Kakak, Boleh, silakan. boleh. Ya Bunda, ini saya juga terkendala pada suami Bunda. Kalau saya bilang nanti mau seumpama mau pinjam ya Bunda, itu nanti tanggapannya itu lain lagi. Gini bilangnya, nggak usah kumpul-kumpul. Wis ndak ira wis gini Bunda. Saya jadi down lagi gitu Bunda. Gimana atasinya? Oke. Oke, kakak kalau tadi nyimak ya, nyimak video di awal tadi yang diputar sama Kak Ena itu ya, Ini itu di baru situ apakah semuanya itu diizinkan sama suaminya? Tidak. Saya pun dulu juga ditentang sama suami saya. Artinya Sama Bunda. saya hanya berpikir begini, selama saya niatkan saya itu kebaikan saya untuk keluarga saya. Saya di sini berjuang bukan untuk diri saya sendiri, tapi saya memperjuangkan keluarga saya memperjuangkan orang tua saya. Allah tahu niat kita. Dan memang gini Kak, ketika kita itu ingin berubah ke sesuatu yang lebih baik, nggak mungkin nggak Allah uji. Karena kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang besar, ya, misalnya kita ingin dikasih hadiah ke Baitullah, Baitullah itu hadiahnya itu adalah surga loh. Ya, ketika kita umroh, haji, mabrur itu hadiahnya surga. Maka ujiannya juga nggak kecil, ya. Maka tinggal kita. Makanya di sini DKR, kakak coba lakukan banyak perubahan. Ketika kakak sudah mempelajari ilmu DKR, yang tadinya suka marah-marah sama suami, ayo diubah jadi sayang sama suami, jadi lebih perhatian sama suami, jadi lebih sayang sama anak-anak. Perubahan kakak itulah yang akan dilihat. Ya, ketika nanti sudah berubah sikapnya, nggak mungkin kok. Toh kita juga nanti menjadi lebih baik, pribadi lebih baik dan banyak mendapatkan keberkahan, keajaiban. Nggak mungkin nggak direstui. Saya pun juga alhamdulillah sekarang sudah direstui sama pasangan saya. Semuanya ada perjuangannya, Kak. Semuanya di sini. Jadi banyak tadi leader-leader yang ditayangkan di video awal tadi ditentang semuanya sama suaminya. Karena apa? Sebenarnya bukan menentang, Kak. Itu bentuk kasih sayangnya suami sebenarnya takut istrinya ketipu, takut istrinya ya pokoknya intinya khawatir lah. Mungkin beda cerita ketika kita mengajak juga pasangan kita mengikuti DKR. Ya, ketika sama-sama paham ya nggak mungkin kok kita itu apa ya, dilarang sama suami. Toh di sini baik kok. Kegiatannya aja pagi hari kita ini membaca waqiah bersama, berdoa bersama, bertalbiyah bersama, bersolawat bersama. Loh ini loh bisnis tapi yang dikejar bukan masalah bisnisnya aja, tapi di sini akhirat kita tuh banyak yang kita lakukan. Maka ini namanya marketing langit, gitu ya. Bisnis itu hanya 10%, sedangkan 90%-nya itu dari ilmu DKR, dari marketing langit kita, ya. Jadi kita itu mengambil jalan yang tidak biasa orang-orang lakukan, ya. Di sini luar biasa lebih mendekatkan kita pada Sang Maha Pemilik rezeki. Ketika kita sudah dicintai sama Allah, ketika Allah sudah ridho sama kita, nggak mungkin lah. Masalah kita nggak diselesaikan sama Allah, nggak mungkin. Doa kita nggak dikabulkan sama Allah, nggak mungkin. Jadi kita itu pakai cara jalur langit yang paling besar, memang, Kak. Ya, jadi ubahlah diri kita sehingga orang lain di sekitar kita itu melihat bahwa kita memang berubah menjadi jauh lebih baik.
Ya, jangan sampai sudah belajar ilmu DKR masih marah-marah, ya kan? Padahal itu penghalang rezeki, masih ngomel-ngomel, ya, masih ini sama suami nggak perhatian, nggak sayang. Nah, ya, jadi diubah nanti insya Allah suami pada akhirnya ridha dengan kita. Nggak apa-apa ketika itu kakak niatkan benar-benar untuk Allah Maha tahu niat kita, ya. Jadi Allah Maha tahu niat kita. Kakak tinggal yakinkan diri kakak, minta sama Allah ya, karena hati itu wilayahnya Allah, Kak. Kita tidak bisa, meskipun itu pasangan kita tidak bisa membolak-balik hati suami kita. Tapi yang bisa membolak-balik itu adalah Allah. Maka tugas kita apa? Minta sama Allah, berbisik terus sama Allah. Ya Allah, lembutkan hati suami saya, ya Allah. Kalau perlu kakak aja. Kalau misalnya nggak mau ini kakak kirim YouTube-nya. Saya dulu gitu kak. Saya kirim ke suami saya habis sholat subuh gitu. Ya coba diputar video ini, YouTube ini. Bagus loh ilmunya. Ya, kalau sudah saya tanya, sudah dilihat ya, sudah gimana? Ya kita aja nggak apa-apa lama-lama. Karena yang memberi hidayah itu Allah, bukan kita. Ya, kita ini menyampaikan saja. Gitu ya, Kak Husnul ya. Terima kasih Kak Husnul pertanyaannya. Baik, di sini ada yang ingin bertanya Kak Vita. Bentar saya dibuka mic-nya. Biasanya kalau semakin mau ditutup, semakin banyak pertanyaan, Kak Ena. Bentar. Nggak apa-apa, diniatkan berbagi ya, Kak. Ini masih ada yang tanya tadi apa itu kepanjangan DKR ini belum mengikuti DKR atau gimana ya, Kak Ena? Dipertanya di kolom Komentar, iya. komentar. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Kak Vita dari mana dan siapa Perkenalkan, pendampingnya? nama saya Ibu Vita. Saya dari Ternate, Maluku Utara. Ini udah maghrib Kak, jadi mau cepet-cepet Ya, nanya. Oh iya, Jadi Kak. Nggih. saya insya Allah sudah 3 minggu sih ikut kajian ini. pendampingnya siapa Biasanya kakak? pendamping saya Ibu Wintarsi. Oh ya, 3 minggu ini pertanyaannya? memang sudah dirasakan beberapa kali lebih sabar. Biasanya saya suka marah-marah, lebih Alhamdulillah. cepat lagi. Alhamdulillah sering sholat taubah. Amin. Dan Ya, berapa kali saya udah ikut kajian mm-mm. DKR 1, 2, 3 Baik udah kakak, ikut. pertanyaannya kak, maaf. Rasakan lebih tenang. Yang kedua, apakah ada grupnya Kak? Grupnya grup WA atau grup apa gitu? Saya kurang tahu soalnya biasanya informasinya hanya di-share sama Ibu Wintarsi ikut kajian-kajian. Kita punya grup Oh, besar atau Kakak gimana tidak Kak? masuk grup. Belum masuk grup. Tapi Selama tiga Alhamdulillah minggu saya belum masuk grup. sering belum masuk. Belum masuk. Hmm. Jadi share sama Ibu Win aja, Ibu Wintarsi untuk info-info kajian-kajian DKR lewat Zoom. Dan sering ikut sih, insya Allah. Hanya itu aja pertanyaannya, Kak. Ya, itu aja pertanyaannya. Makasih. Udah mau maghrib Kak, saya tunggu jawabannya. Udah Ya, maghrib soalnya. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada grupnya Kak Vita, ya. Jadi ada grup DKR tuh ada grup alumni DKR tuh ada grup lanjutan yang bagi yang memang kakak-kakak sudah bergabung di komunitas DKR, bergabung di peluang usaha syariahnya, benar-benar melakukan perubahan di sini bersama guru besar kita. Ya, jadi ada ada kelasnya tersendiri, ada grup tersendiri. Kalau bagi peserta DKR yang masih baru mengikuti ada grup DKR namanya Dahsyatnya Keajaiban Rezeki itu. Kemudian nanti eh, ketika sudah masih ingin mengikuti kita pindahkan di grup alumni. Nah, bagi yang benar-benar sudah saya ingin menjalankan, saya bergabung, sudah bergabung kita pindah lagi ke grup yang benar-benar di situ sudah bisa mengikuti kuliah pagi, kuliah sore. Memang di sini ada kurikulumnya ya Kak ya. Sudah ada kayak kita tuh sekolah gitu di kampus miliarder namanya. Ya, saya pun juga salah satu dosen yang mengajar di sini. Jadi nanti kita bareng-bareng belajar. Di sini semuanya belajarnya bareng-bareng, berprosesnya bareng-bareng. Insya Allah suksesnya pun bareng-bareng. Reuninya ke Baitullah bareng-bareng. Itu luar biasanya di sini kekuatan berjamaah itu loh Kak. Itu yang nggak dimiliki oleh mungkin komunitas-komunitas yang lain. Ya, jadi komunitas kita tidak sebatas bicarakan masalah uang, masalah dunia, tapi mendahulukan Allah. Dahulukan Allah, Allah dulu, Allah lagi, Allah seterusnya. Maka ketika kita sudah mendahulukan Allah, pasti Allah mendahulukan kita. Nah, itu jalan yang kita ambil. Ya, jadi bukan ikhtiar bumi aja, bukan bisnis, uang aja yang dibicarakan. Enggak. Lebih dari itu.
Ya, kita menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi lebih cinta sama Allah, pribadi yang bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Karena sebaik-baik manusia itu bukan yang ahli tahajud, bukan yang ahli ahli sholat, ahli puasa, bukan, tapi yang paling banyak memberi manfaat bagi manusia yang lain. Nah, di kita di sini ini di KR ini diajarkan menebar kebermanfaatan, menebar kebaikan di sini. Itulah yang kita, makanya ketika kita menebar kebaikan, memberi kebaikan kepada orang lain, informasi kebaikan, memberikan solusi untuk orang lain, maka Allah memberikan solusi untuk kita. Jalannya itu dibalik gitu loh. Bukan fokus mikirin masalah kita sendiri, bukan fokus mikirin diri sendiri, enggak. Maka semakin kita fokus pada diri sendiri, mikirin diri sendiri, nggak bakal cepat selesai masalah-masalah kita. Maka dibalik. Coba bantu orang lain, coba beri solusi orang lain. Nanti Allah memberikan solusi dan bantuan untuk kita. Itu sih Kak, yang jelas ada grupnya. Nanti coba ditanyakan ke konsultan Kakak ya. Oke, Kak Baik, Ena baik, terima bisa kasih Kak dilanjut. Rita pertanyaannya. Di sini ada Kak Iis. Kak Iis ingin bertanya. Kak Iis. Boleh bertanya yang lainnya ya Kak, yang sudah berbeda, artinya berbeda dengan pertanyaan kakak-kakak sebelumnya biar tidak double-double nanti. Kak Iis bisa buka mic-nya? Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Iis dari mana dan siapa konsultannya? Ya, saya sebenarnya dari Gresik, tapi saat ini berada di Makassar. Jadi Mm-mm. sudah menjelang maghrib. Konsul saya adalah Muawanah dari Lamongan. Ya, baik pertanyaannya Kak. DKR ini apakah semacam MLM gitu? Kalau MLM itu kan biasanya itu yang pertama-tama yang mendapat keuntungan gitu. Terus nanti yang terakhir-terakhir ya begitu saja gitu. Nah, baik pertanyaannya ya. Ada lagi Terima kasih. pertanyaan lainnya? Cukup? Cukup karena Ya. sudah Oke, memanggil. oke. Sebentar saya mau tanya dulu Kak Iis. Kak Iis tahu apa itu MLM apa Kak Iis? Multi level apa itu ya? Karena pernah juga, tapi saya juga nggak pernah masuk, tapi setelah itu saya keluar begitu saja karena nggak bisa mencapai target dan lain sebagainya. Nggak MLM. saya ikuti gitu. Oke. Kalau di kami ini MLM-nya luar biasa, Kak. Masuk Mekah langsung MLM masuk langsung Mekah, masuk langsung Madinah. Ya, ini Masya luar biasa di kita. Ya. Jadi bukan multi level marketing kayak gitu bukan. Jadi di sini itu sebenarnya ya peluang usaha syariah kita di sini itu mau dijalankan konvensional boleh, mau dijalankan. Ini kan hanya cara. Caranya adalah networking. Percepatannya melalui networking. Jadi kalau di sini ya jangan disamaratakan dengan yang kakak bilang tadi MLM itu apa itu ya. Kalau di sini kita itu bisnis silaturahmi kak. Ya, di sini itu makanya jangan jangan berfokus pada bisnisnya aja. Ya, di sini banyak ilmu-ilmu akhirat yang kita bisa pakai untuk melakukan percepatan Allah ridho ngasihkan rezeki ke kita. Gitu loh. Nah, di peluang usaha syariah ini tidak sama, jangan pukul rata. Karena di sini ada bedanya itu networking itu apa, MLM itu apa, money game itu apa. Lah di Indonesia ini banyak yang money game itu berkedok. Ini apa tadi? Apa MLM tadi seperti kakak bilang tadi ya. Terus di sini oh yang duluan pasti enak, yang akhir nggak enak. Itu nggak berlaku di sini. Karena di kita ini syariah ya, sistemnya sudah syariah, produknya syariah, bagi hasilnya syariah, semuanya sudah syariah, sudah tersertifikasi oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Coba kakak bayangkan, kita ini Armina Daily itu adalah anak perusahaan dari sebuah perusahaan biro umroh haji terbesar nomor 1 di Indonesia. Kakak bisa cek. Kakak bisa cek Armina Reka Perdana namanya. Pemberangkatan haji plusnya terbanyak, umrohnya terbanyak. Nah, kemudian membuat anak cabang perusahaan namanya Armina Daily. Apa tujuannya? Direktur kita, owner kita membuat Armina Daily. Tujuannya adalah ini menjadi kendaraan kita bisa ke Baitullah.
Jadi bukan semata-mata mengejar uang, dapat ini enggak. Ya, jadi kakak coba di sini dan banyak bukti. Kalau syariah bagaimana? Syariah tidak berlaku yang saya kakak katakan tadi. Yang dulu pasti enak, yang bawah ini enggak ada di sini. Enggak berlaku seperti itu. Di sini manjada wajada. Makanya tagline kita ya Armina Daily manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh dialah yang berhasil, bukan dia yang duluan. Enggak berlaku itu. Dan itu terbukti pada guru besar kita. Guru besar kita punya leader di atasnya, tapi sudah dikalahkan banyak sama beliau. Jadi nggak ada berlaku yang namanya yang dulu yang enak, yang belakang nggak enak, nggak berlaku. Coret itu dari Armina Daily. Ya, itu sudah banyak dibuktikan bahwa di sini memang benar syariah. Ya mungkin yang seperti itu pakai sistem yang mungkin belum syariah. Ya, jadi intinya kayak semacam mendolimi yang mitra barunya mungkin gitu ya. Kalau di sini Terus bagaimana berlaku caranya? majada wajada. Nah, saya itu kepingin mengajak semua keluarga untuk umroh gitu. Apakah Nah, harus semuanya masuk gitu? oh, Masuk daftar gitu ke oke. Armin. Mm-mm. Bisa dari kakak dulu aja, nanti keluarga gampang. Yang penting nanti kakak di sini tahu ilmunya dulu, belajar dulu ya. Kemudian nanti didaftarkan, ada DP umroh di sini. Saya dulu juga gitu kak. Saya nggak berpikir saya kapan mau dipanggil Allah, nggak penting itu bagi saya. Yang penting pokoknya saya sudah punya jatahnya. Saya mendp umrohkan gitu ya, 13 anggota keluarga saya. Dan saat ini saya sudah 13 kali umroh bersama anggota keluarga saya. Dan gini loh, ketika kita sudah menyiapkan wadahnya, maka nanti Allah itu yang ngisi. Jangan pernah eh, berpikir bahwa nanti dari mana, nanti mikirnya panjang gitu loh. Sudah pikir saat ini aja. Yang penting aku sudah memberikan kafling untuk keluarga saya. Nanti rezekinya kita ikhtiarkan, kita maksimalkan praktek ilmu DKR-nya, menjalankan usahanya diikhtiarkan pol-polan. Nanti disitulah Allah kasih rezekinya. Dan nggak terasa 7 tahun itu bagi saya waktu yang sangat cepat gitu loh. 7 tahun saya di sini ternyata semua impian saya satu persatu itu Allah kabulkan. Dan bisa jadi gini Kak, ketika kakak sudah dipertemukan dengan DKR, ya kan, dipertemukan dengan Armina Daily, itu bukan kebetulan gitu loh. Ya, jadi yakinilah tidak ada satupun kejadian di dunia ini yang bersifat kebetulan. Semua itu sudah atas izinnya Allah. Bisa jadi karena kakak rindu dengan Baitullah, kakak dipertemukan di komunitas ini. Lah komunitas inilah nanti memberikan jalan atau menjadi wasilah kakak bisa ke Baitullah. Saya dulu juga gitu. Saya pengen umroh tapi saya nggak tahu jalannya. Saya pengen ke tanah suci, pengen umroh, pengen haji tapi gimana? Allah ngasihnya melalui DKR. Kadang kan nggak nyambung sebenarnya. Sepertinya kayak nggak nyambung, tapi ternyata disitulah memang Allah bukakan semuanya dari situ. Maka respon baik apa yang Allah hadirkan saat ini. Bisa jadi itulah pembuka rezeki untuk kita. Bisa jadi itulah jalan yang memang Allah bukakan untuk kita bisa ke tanah suci, bisa lunas amanah. Ya, maka direspon baik. Jangan pernah berpikir negatif. Kan apa? Merespon positif, merespon negatif. Allah itu sesuai prasangka kita. Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Ketika kita berpikir positif, kata Allah, oke, itu yang akan terjadi. Ketika kita berprasangka negatif, Allah juga oke, itu yang akan terjadi. Aku ini tergantung kamu memprasangkakan aku apa. Maka saya dulu ketika gabung, saya prasangkakan, ya Allah, saya ingin ke Baitullah, saya ingin umroh, saya ingin haji, saya ingin memuliakan orang tua saya ingin mengangkat derajat keluarga saya. Ya, saya ingin bisa membantu banyak orang. Jadi niatnya bukan saya di sini gabung saya dapat banyak uang, di sini kan rezekinya miliaran. Itu bonus bagi saya. Ya. Jadi niat kita itu menentukan hasilnya nanti apa, Kak. Bismillah, kalau kakak niatkan untuk Allah, untuk ke Baitullah, nggak mungkin Allah kasih kesulitan. Biasanya membuat sulit itu diri kita. Ya, manusia yang mempersulit. Allah sudah kasih jalan. Ibaratnya begini Kak, kakak udah berdoa. Saya ingin tahu coba Kak Is buka mic-nya dulu. Kak Is punya impian apa? Punya keinginan apa yang memang kakak ingin wujudkan saat ini? Sering didoakan setiap hari, diminta sama Allah apa doanya Kak Is? Buka mic-nya dulu, Kak. Bisa? Oh, Ya. oh iya. Gimana? Ya, saya kepingin dalam hati, Masya Allah, semua keluarga saya bisa ke tanah suci, anak-anak cucu kami. Usia berapa Kak Is Apabila sekarang?
Saya. Usia Ya, saya sudah 53. sudah lebih dari setengah 53. abad ya. Hampir ya, Heeh. hampir 60, hampir 60, 50 ya. Hampir 50. Mm. Gini Kak, jadi bisa jadi inilah cara Allah yang akan menjawab doa-doa Kakak. Ya, jadi apapun yang Allah hadirkan saat ini bukan Allah itu iseng-iseng ngasihnya sama Kakak. Bukan Allah main-main gitu loh ngasih Kakak ketemu dengan DKR. Bagaimana nanti kita ini ketika kita minta sesuatu yang besar, ya impian kita besar, maka Allah itu pasti gini. Coba dicek dulu wadah rezekinya. Sudah bersiap apa belum? Sudah besar apa masih kecil wadahnya? Kalau kita minta rezeki banyak, wadah kita kecil nggak bisa, Kak. Kalau kita ingin rezeki banyak tapi wadah kita kotor, nggak bisa juga. Maka DKR ini Allah kirim untuk kakak, bersihkan dulu wadahmu. Perbesar dulu wadahmu. Nanti kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Nah, cara membersihkan kan pakai ilmu DKR. Oh, ada rezeki, ada terapi-terapinya, ada sedekahnya. Itu bagian dari kita membersihkan wadah rezeki kita. Sholat, tobat, perbanyak istighfar, sholawat. Ya kan? Kemudian membesarkan wadah rezeki itu apa? Pindah komunitas, pindah pertemanan, hijrah namanya, Kak. Walaupun tidak pindah rumah, tapi pindah komunitas. Berkumpul dengan orang-orang yang wadah rezekinya sudah besar. Ya. Jadi di situ nanti kita akan ketularan dari situ. Kemudian setelah itu kakak juga Allah hadirkan ini tuh bisa jadi ya itu tadi. Allah nggak main-main. Kamu udah berdoa sama aku, minta sama aku, ya. Ini loh tak kasih solusinya. Mau kamu ambil apa enggak? Gitu. Allah udah ngasih sebenarnya. Allah itu maha baik. Allah itu nggak jahat. Allah itu baik banget dengan kita. Ya, Allah itu selalu mengabulkan doa kita. Ud'uuni astajib lakum. Berdoalah padaku, aku akan kabulkan. Allah tuh gitu aja. Bisa jadi inilah kendaraan kakak, inilah yang Allah kirim untuk kakak menjawab doa kakak selama ini. Sehingga nanti ketika kakak menaiki kendaraan ini, masuk komunitas, lah kakak diantarkan ke Baitullah. Itu loh kak. Jadi harus berpikirnya harus positif. Karena hidup kita itu tergantung pikiran kita. Kalau pikiran kita negatif, aja yang dapat ya negatif. Kalau positif, ya dapatnya positif. Gitu. Nah, di komunitas ini kita dipositifkan semuanya. Hatinya dipositifkan, pikirannya positif, sikapnya positif. Maka ketika kita sudah hatinya bersih, pikirannya positif, sikapnya yang terbaik, rezeki itu loh. Nggak kita kejar aja dia datang dengan sendirinya. Maka DKR ini menjadikan diri kita itu pada akhirnya sudah dikejar-kejar rezeki gitu. Rezeki itu terkiwir-kiwir sama kita gitu ya. Nanti banyak ilmunya Kak, karena di DKR itu baru dapat apa ya seperberapanya lah DKR itu belum apa-apa Kak. Nampol. Ketika Kakak sudah bergabung di komunitasnya itu jauh lebih banyak lagi ilmu yang bisa Kakak maksimalkan. Jadi ada ilmu percepatan kebaitullah bagaimana, percepatan mewujudkan impian bagaimana, itu nanti didampingi oleh guru besar kita. Makanya kami yang dulu berpikirnya sulit ke Baitullah sekarang jadi mudah, gampang karena udah ada ilmunya, ada caranya, ada pendampingannya yang ketika kami praktekkan, ternyata aku juga bisa loh. Nah, kayak gitu, Kak. Ya, kalau punya guru itu kayak punya GPS aja kita itu kayak ada yang membimbing kita gitu loh. Ayo ke sana, ke kanan, ke kiri, jangan ke situ. Lakukan ini kayak gitu aja. Jadi lama-lama nyampe. Ya ibaratnya guru besar kita itu mengendarai kendaraan dan kita udah ikut aja di situ. Tiba-tiba nyampe ke Baitullah, tiba-tiba hutangnya lunas, tiba-tiba ini pokoknya manut intinya. Gitu ya. Bisa diterima Kak Is jawabannya. Baik, di sini ada Kak Nana Arsipta. Bagaimana membuang rasa iri? Mungkin Membuang rasa iri. Heeh. Iri dengki. AIDS ya. Angku, iri, dengki, dongkol, sombong, marah, dan teman-temannya itu. Bagaimana cara? Apa tadi Kak Ena? cara membuang rasa iri. Membuangnya. Pakai terapi Kak. Diterapi terus-menerus. Kalau satu kali kok nggak berhasil, 2 kali, 3 kali, 7 hari, 21 hari, 40 hari, 90 hari, lakukan terus-menerus. Ya karena hati itu nggak bisa dicuci, Kak. Hati itu harus pembersihannya dengan cara terapi. Makanya diberikan terapi
syukur, terapi maaf, terapi ikhlas itu bagian dari kita membersihkan hati kita. Karena hati ini wadahnya rezeki, saya bilang tadi ya. Hati itu wadah rezeki, pikiran wadah rezeki, sikap juga wadah rezeki. Maka ketika kakak tidak membersihkan wadah rezekinya, jangan berharap rezeki itu mau masuk ke kita. Karena rezeki itu bersih. Rezeki itu suci, rezeki itu mulia, halus, lembut. Maka dia akan menghampiri, mendatangi orang-orang yang memang hatinya sudah seperti rezeki tadi. Terus apa, misalnya kalau saya nggak menghilangkan rasa-rasa itu, yang rugi bukan siapa-siapa, yang rugi bukan orang lain yang kita apa tadi, misalnya kita iri atau kita dengki, kita marah gitu, enggak. Yang rugi kita sendiri. Karena itu penyumbat rezeki. Berarti ketika kakak tidak mau menghilangkan sifat-sifat tadi, berarti kakak memang masih nyaman rezeki kakak disumbat oleh kakak sendiri. Gitu ya. Jadi kalau kakak ingin memang rezeki dilancarkan, ya angkat sumbatan itu. Seperti halnya misalnya sungai gitu ya. Sungai itu banyak sampahnya, banyak kotorannya. Kalau semakin banyak menumpuk sampahnya, pasti air itu nggak mengalir. Alirannya melambat, pada akhirnya diem, berhenti. Sama dengan rezeki juga demikian. Ketika tidak masih banyak sumbatan-sumbatan rezekinya, selain dosa-dosa kita ya, dosa itu penyumbat rezeki yang terbesar. Maka di sini diajarkan sholat tobat, banyak istighfar, banyak sholawat, ya. Kemudian lakukan terapi-terapi ini. Itu bagian dari cara kita membersihkan wadah rezeki kita, ya. Cuma kadang rasa timbul ya, memang berarti belum selesai, belum tuntas. Ya, pada akhirnya nanti kalau pada suatu titik kakak sudah benar-benar sudah ikhlas, ridho, maaf gitu sama orang yang mungkin kita buat kita nggak enak, hidup kita nggak tenang, mungkin menipu, menzolimi kita dan lain sebagainya. Ya, selama kakak nggak mau membersihkan, ya kakak sendiri yang rugi. Ya, yang rugi bukan yang kita orang lain maksudnya, tapi kita yang rugi karena kita menyumbat sumbatan rezeki kita sendiri. Ya, jadi itu pilihan. Kakak mau dilancarkan rezekinya sama Allah, maka hilangkan rasa-rasa itu dengan terus diterapi sampai benar-benar netral. Karena kondisi orang tuh beda-beda, Kak. Ibarat kayak penyakit gitu lah. Ya, ada yang baru pusing, ada yang mungkin baru pilek, batuk, bapil gitu ya. Ada yang sudah stroke. Apakah dengan satu kali terapi semuanya itu akan selesai? Enggak. Oh, mungkin yang pusing selesai. Yang batuk tinggal setengah-setengah. Tapi yang stroke ya baru belum belum selesai. Maka semakin masih banyak sampah emosinya, lakukan terus sampai benar-benar bersih, sampai benar-benar netral. Ketika kita punya dendam sama orang lain, ketemu pun sudah biasa. Itu berarti sudah berhasil. Itu berarti sudah sukses praktek terapinya. Ya, harus terus diulang-ulang secara istiqomah. Jadi pelan-pelan, digerus, dibersihkan pelan-pelan. Nanti lama-lama hilang dan netral. Ya. Mungkin itu Kak Ena. Baik Bunda, di sini ada Kak Ani. Kak Ani Lampung, kalau titip uang itu sama siapa ya Bun? Mungkin boleh dibuka mic-nya. Titip uang apa ini? Uang sedekah atau Ya, uang bergabung? ya Kak Ani. Kalau kakak ingin bergabung, ya kakak tinggal minta formulir pendaftaran sama konsultannya. Ya, Kak, saya mau bergabung. Bismillah, Kak. Mudah-mudahan wasilah ini saya juga bisa mendapatkan keberkahan, keajaiban seperti teman-teman. Jadi harus berpikirnya yang positif dulu. Ya, jadi jangan jangan berprasangka negatif aja. Aduh, nah jangan-jangan ditipu, jangan-jangan ini. Ya itulah yang juga akan terjadi. Maka hati-hatilah dengan pikiran kita. Ya, kakak tinggal minta formulirnya, kemudian didoakan ketika sholat malam. Ya Allah, saya terima ya apa yang Engkau hadirkan saat ini ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah inilah jalanmu untuk menolong saya ya Allah. Mudah-mudahan ini jalanmu agar aku bisa ke Baitullah ya Allah. Mudah-mudahan saya bisa lunas amanah. Mudah-mudahan saya bisa niatkan yang baik-baik dan punyalah banyak impian. Itulah yang akan membesarkan wadah rezeki kita. Ya. Jadi proposalnya diajukan sama Allah. Formulir pendaftaran ini pengajuan proposal kita. Proposal untuk merubah hidup loh. Ya. Jadi ini menentukan niat kakak awal bergabung di komunitas ini, itulah akan Allah lihat. Kamu niatnya di sini apa? Lah itu yang akan terjadi. Gitu ya. Oke, bagi yang sudah maghrib nggak apa-apa, sudah boleh keluar dari Zoom ya.
Mungkin ini sudah jam berapa Kak Ena? Eh, 6 menit lagi ya, sampai baik. 17.15. Di sini biasanya 17.25 atau 30 baru maghrib. 6 menit lagi, satu pertanyaan mungkin. Baik, tadi Kak Ani udah. Ada lagi. Mungkin ada kakak yang lain yang ingin bertanya, bisa raise atau tulis lagi di kolom komentar karena di sini sebagian pertanyaan sudah dijawab sama Bunda Eli. Wadahnya artinya diperbanyak booking produk atau menyetor uang, misalnya harus menyetor biaya umroh. Ada lagi apa Kak Ena? Enggak ya? Sudah ya? Sudah. Cara istiqomah menjalankan ilmu DKR-nya supaya amal saya cepat lunas. Ini ada Kak Musrifah. Sebenarnya kalau mau istiqomah Kak ya, kalau mau istiqomah itu punyalah komunitas. Ya, karena berubah secara berjamaah itu jauh lebih mudah daripada berubah sendirian. Ya, karena Allah sendiri juga mencintai sesuatu yang dilakukan dengan berjamaah. Misalnya sholat. Ya, kakak sholat, eh, itu kalau sholat sendiri aja Allah kasih kebaikannya 1 derajat, ya kan? Tapi kalau kakak melakukan sholat berjamaah 27 derajat. Nah, makanya saya tidak mau berubah sendirian karena nanti saya nggak ada yang membimbing, saya nggak ada yang mengingatkan, saya nggak ada yang mendoakan, saya nggak ada yang mensupport saya. Ya, maka saya nyemplung di komunitas ini. Saya berkumpul dengan orang-orang yang hidupnya ajaib, orang-orang yang sudah bolak-balik Mekah Madinah, orang-orang yang lunas amanahnya. Saya ketularan. Karena tadi nasibmu, hidupmu, rezekimu tergantung siapa teman-temanmu. Maka saya hijrah di sini. Itulah cara terbaik untuk bisa mengistiqomahkan. Karena kita nanti diingatkan di sini. Ya, dibersamai, diingatkan dari pagi sampai malam itu benar-benar di situ ada grup pendampingannya. Tidak sebatas kakak berubah sendiri. Saya ada perbandingan ini Kak ya. Apa bedanya ketika apa namanya berubah sendiri dengan berubah berjamaah? Kalau saya dulu sama-sama punya teman gitu ya. Saya sama teman mengikuti ilmu DKR, tapi respon kami beda. Satunya melakukan perubahan sendiri tanpa bergabung di komunitas ini. Saya gabung di komunitas ini udah nyemplung aja lah, ngikut aja manut sama Pak Haji Harun gitu. Karena saya sudah punya GPS, saya adalah Pak Haji Harun. Ya, saya ingin berubah seperti beliau, maka saya harus mengikuti apapun kata beliau. Ya, dan apa yang terjadi? Hidup saya sudah, ya tadi, seperti di video tadi, sudah banyak mengalami perubahan, keajaiban. Apa yang terjadi sama teman saya yang berubah sendiri? 1 kali umroh aja belum. Hidupnya ya seperti dia dulu. Karena dia tidak mau mengambil kesempatan emas untuk berubah. Karena hidup kita saat ini, Kak, tergantung keputusan yang kita ambil beberapa tahun yang lalu. Seandainya saya 7 tahun yang lalu tidak mengambil keputusan, ya, tidak bergabung di sini, mungkin saya juga belum mengalami perubahan apa-apa. Seperti teman saya tadi. Tapi ketika saya sudah mengambil keputusan, ternyata itulah awal perubahan kehidupan saya. Disitulah saya mulai Allah ubah nasib saya, rezeki saya, semuanya diubah. Karena saya memberanikan diri untuk mengambil keputusan. Jadi, kakak ingin berubah kehidupannya 3 tahun, 4 tahun yang akan datang, maka saat inilah kakak beranikan mengambil keputusan. Ya, karena ya saya balik lagi, hidup kakak tergantung apa keputusan kakak saat ini. Jika kakak ingin melakukan perubahan seperti kami, mencontoh kami, mengikuti jejak kami, silakan ambil keputusan terbaik, ambil formulir pendaftarannya, jadikan itu proposal pengajuan perubahan kehidupan kakak sama Allah. Ya, ketika kita udah melibatkan Allah, Allah, Allah dan Allah, tidak mungkin Allah nggak akan mengubah kita. Mungkin itu ya Kak Ena ya, yang bisa kita sharingkan, kita bagikan pada sore hari ini karena memang keterbatasan waktu. Kakak-kakak boleh nanti misalnya mau sharing kembali di luar Zoom ini ya, karena memang keterbatasan waktu sudah mau sholat maghrib, maka harus kita akhiri. Dan saya mewakili semua konsultan DKR yang selama ini memberikan bimbingan, arahan kepada peserta DKR, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada banyak kekurangan, kesalahan dari kami ya. Intinya kita di sini tetap menjalin silaturahmi, saling mendoakan, saling mensupport, saling menguatkan ya. Intinya kakak-kakak tidak sendirian, kita ini sama ya. Apa yang membedakan? Kami berani mengambil keputusan. Nah, bagaimana dengan Anda saat ini? Mau mengambil keputusannya atau tidak, itu pilihan.
Hidup kita ini ditentukan oleh pilihan kita saat ini mau dibawa kemana. Yang merasakan enak tidak enaknya pun juga kita sendiri. Ya, kalau Allah sudah menghadirkan komunitas yang terbaik, ya, kemudian ilmu yang terbaik, guru yang terbaik, kenapa kita tolak? Karena Allah nggak main-main. Allah nggak akan iseng-iseng memberikan kebaikan-kebaikan pada kita. Pasti Allah punya maksud. Tinggal kakak bisa merasakan itu atau tidak. Yang bisa merasakan itu hidayah. Nanti yang belum merasakan berarti masih keras. Bisa jadi karena masih kerasnya hati, masih pikirannya berprasangka negatif, sehingga hidayah itu tidak masuk di diri kita. Berbahagialah kakak-kakak yang diberikan hidayah sama Allah, itulah pertanda baik dari Allah. Silakan direspon dengan positif, maka ke depannya 3-5 tahun hidup kakak pasti akan luar biasa. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Jum sore hari ini untuk review pemantapan dan tanya jawab ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang telah diseringkan dan kita konsultasikan bersama pada sore hari ini membawa kebermanfaatan dan keberkahan untuk kita semua. Apabila ayah, bunda, dan kakak semua menginginkan perubahan nasib dan perubahan rezeki yang jauh lebih baik dari kehidupan ayah, bunda, dan kakak semua, maka beranilah untuk mengambil keputusan. Karena nasib ayah, bunda, dan kakak semua tergantung pada keputusan ayah, bunda, dan kakak semua hari ini. Ini bukan tentang kami, ini tentang Anda dan kehidupan Anda. Segera ambil keputusan dan bergabung di komunitas Dahsyatnya Keajaiban Rezeki dan Peluang Usaha Syariah Armina Deli untuk perubahan kehidupan yang sukses, sehat, kaya berkah. Saya, Ena dari Kota Bogor, mohon maaf lahir batin dan mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.